Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 1,5 tahun. Sejak kasus pertamanya 2 Maret 2020, total konfirmasi kasus COVID-19 sejak awal kasus konfirmasi pertama hingga saat ini ada sekitar 4 juta kasus konfirmasi positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia sempat membuat tekanan yang sangat tinggi pada pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan susahnya bed untuk ditemukan. Untuk menanggulangi hal ini, pasien-pasien konfirmasi yang tidak bergejala maupun bergejala ringan dianjurkan untuk melakukan isoman atau isolasi mandiri. Tapi, kegiatan isoman juga bisa berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Diestimasikan 3.000 pasien meninggal dunia saat di luar rumah sakit atau saat melakukan isolasi mandiri. Perkenalkan, kami tim SC dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya Nafi Halimatus Sa'diah. Saya Rida Bahari. Saya Abdul Aziz Mujib. Kami memberikan sebuah solusi bernama Regens, aplikasi yang terdiri atas monitor real time dan sistem peringatan dini atas kondisi pasien COVID-19. Aplikasi ini akan memantau kondisi pasien berdasarkan sensor SpO2, detak jantung, suhu tubuh, serta lokasi pasien. Dengan begitu, kondisi real time pasien dapat dideteksi dan pertolongan yang tepat dapat diberikan apabila kondisi pasien sewaktu-waktu menurun. Untuk mendukung berjalannya aplikasi Regens, maka aplikasi ini membutuhkan beberapa stakeholder, yakni pemerintahan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit agar rumah sakit yang menggunakan aplikasi ini dapat merata dan implementasi dapat dilakukan secara maksimal. Rumah sakit adalah user untuk memonitoring keadaan pasien yang lokasinya terdekat dari rumah sakit tersebut dan berjaga-jaga jika ada hal yang darurat, petugas dapat datang ke rumah pasien dan menangani dengan cepat. Pasien adalah user yang sedang sakit, diutamakan bagi orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah. User ini nantinya akan selalu memakai smartband-nya agar dapat dimonitoring secara real time, dan jika terdapat penurunan kondisi pasien, maka dapat konsultasi dengan dokter yang diinginkan. Tetapi, jika terjadi penurunan secara drastis dan gawat, maka aplikasi akan memberi notifikasi kepada rumah sakit terdekat agar segera datang ke rumah pasien. Regens menyediakan fitur-fitur yang mempermudah pengguna. Berikut fiturnya. Yang pertama, real-time monitoring. Pada sensor pada smartband yang dipakai oleh pasien isolasi mandiri akan diupload secara periodik ke server, sehingga akan dapat langsung dianalisa oleh tenaga medis terdekat dengan lokasi pasien. Selain itu, pasien juga dapat melihat singkat perkembangan kondisinya melalui aplikasi. Yang kedua, tombol bantuan darurat. Pasien dapat meminta bantuan kepada tenaga medis terdekat melalui aplikasi. Yang ketiga, pusat informasi. Pasien dapat melihat informasi valid mengenai virus serta memperoleh tips and trik dalam menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, always connected. Notifikasi secara otomatis diberikan ke tenaga medis jika kondisi pasien mengalami penurunan drastis. Yang kelima, tracking pasien. Jika pasien berpindah tempat, maka otomatis tenaga medis di tempat yang baru dan lama akan diberikan notifikasi dan statistik tempat update kasusnya. Yang keenam, konsultasi online. Konsultasi dengan tenaga medis sesuai yang diinginkan pasien. Aplikasi ini memiliki alur yang dimulai dari pasien yang dinyatakan positif dan masuk ke dalam kategori kasus konfirmasi baik tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Lalu, rumah sakit akan mengupdate data pasien yang positif. Selanjutnya, pasien mendownload aplikasi dan melakukan registrasi. Yang keempat, pasien dapat melaksanakan isolasi mandiri. Jika kondisi pasien drop, maka rumah sakit terdekat akan mengirim bantuan segera. Setelah itu, jika pasien sembuh,
maka rumah sakit akan mengupdate data pasien. Karena penunjang dari aplikasi ini adalah SmartBand, maka penggunaan SmartBand wajib untuk digunakan. Namun, tidak semua orang memiliki SmartBand. Hal ini yang akhirnya menjadi suatu masalah untuk aplikasi ini. Penulis memiliki dua solusi untuk menyelesaikan masalah ini, yakni yang pertama dapat menyewa atau meminjam SmartBand di orang lain terlebih dahulu. Yang kedua, dari rumah sakit dapat menyiapkan SmartBand yang dikhususkan untuk pasien yang di rumah. Nantinya jika SmartBand telah selesai digunakan, maka akan disterilkan dan dipakai untuk pasien lain. Di aplikasi mobile monitoring, hal pertama yang dilihat oleh user adalah homepage yang memuat beberapa informasi. Terdapat juga tombol darurat jika pasien membutuhkan penanganan kesehatan darurat. Dan di atas tombol tersebut terdapat informasi kesehatan pasien seperti tingkat SpO2 dan rata-rata detak jantung per menit. Setelah itu ada quick menu yang menunjukkan dokter yang dapat dihubungi oleh pasien yang ingin melakukan konsultasi. Di menu chat, pasien dapat memilih untuk melakukan chat dengan dokter untuk melakukan konsultasi atau chat dengan pasien lain yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk menemaninya serta berbagi pengalaman. Dan jika pasien ingin melakukan konsultasi kepada dokter, pasien dapat memilih dokter yang direkomendasikan atau bisa mencari dokter lainnya dari daftar dokter yang ada atau dokter yang sedang online. Di menu monitoring, pasien dapat melihat kondisi kesehatan yang didapatkan dari sensor SmartBand yang menunjukkan SpO2 dan detak jantung per menit pasien. Pengguna dapat melihat statistik harian, mingguan, dan bulanan. Di menu pusat informasi, pasien dapat mendapatkan informasi mengenai COVID-19 serta isolasi mandiri. Pasien juga dapat tips-tips dan anjuran agar kegiatan isolasi mandiri dapat berjalan dengan lancar. Di menu profil, terdapat informasi personal pasien, dan pasien dapat memperbarui data-datanya. Versi desktop digunakan oleh rumah sakit dalam memantau pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Petugas rumah sakit dapat memantau perkembangan kondisi terkini dari pasien isolasi mandiri yang terhubung. Pada dashboard ini terhubung dengan GPS SmartBand, jadi petugas rumah sakit dapat melihat lokasi pasien isolasi mandiri di sekitarnya. Dengan Regen sebagai penunjang kegiatan isolasi mandiri untuk mengurangi risiko penyebab kematian pasien seperti kekurangan obat dan oksigen serta kurangnya pengawasan pasien agar kegiatan isolasi mandiri dapat dilakukan dengan aman dan lancar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.